Salam sehat bagi kita semua, sahabat Ngulik Berita. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas berita yang sedang hangat diperbincangkan beberapa hari belakangan ini, yaitu tentang masuknya mantan Presiden Pak Jokowi ke dalam salah satu orang terkorup di dunia versi OCRRP. Pemberitaan ini digoreng habis oleh para pembenci-pembencinya. Kemudian juga kita perlu mengetahui apakah OCCRP ini punya hak mandatori untuk menghakimi atau menjudgment seseorang sebagai pelaku kejahatan atau tidak. Saya mencoba membahas ini dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber yang ada di internet, baik sumber yang langsung daripada website OCCRP itu sendiri, atau dari Wikipedia, atau dari beberapa link-link berita yang terhubung langsung dengan OCCRP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengulik siapakah OCCRP itu. Teman-teman, OCCRP itu adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang berpusat kantornya di Amsterdam. Lembaga swadaya masyarakat ini berorientasi dan berfokus pada jurnalistik. OCCRP memiliki 150 jurnalis yang tersebar di seluruh dunia, tidak termasuk di Indonesia. Saya sudah cari datanya, ternyata di Indonesia tidak ada wartawan atau jurnalis yang berafiliasi langsung dengan OCCRP. Sama dengan media-media online lainnya. Namun, OCCRP menghususkan diri untuk melakukan investigasi dan pemberitaan atas terjadinya korupsi dan kriminal lintas negara. OCCRP tidak terbatas kepada individual, tapi mereka juga memberitakan berita-berita tentang kriminal dan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan non-government, dan juga bahkan mereka meneliti pengusaha yang melakukan kolaborasi korupsi dengan pemerintah. Artinya OCCRP memberitakan semua berita yang menyangkut korupsi dan kriminal yang lintas negara. OCCRP memiliki misi menyebarluaskan peristiwa korupsi maupun peristiwa kriminal tersebut secara masif sebagai suatu bentuk tekanan dan awareness atau perhatian khusus terhadap peristiwa tersebut. Pokoknya semua yang menyangkut korupsi, baik individual maupun institusional maupun dalam pemerintahan, mereka beritakan semua. Bahwa setiap tahun OCCRP memang menyebarkan formulir di internet ya, menggunakan Google Form. Siapa aja bisa mengisinya, bebas. Jika Anda memiliki email 1000 email Anda bisa menggunakan email 1000 itu untuk mengirim Google Form ke OCCRP. Cukup hanya email, lalu diisi, lalu disubmit, itu aja. Yang bebas diakses siapapun, yang boleh diisi oleh siapapun, tua, muda, kaya, miskin, pengusaha, pengangguran, siapa saja boleh mengisinya. Hanya bermodalkan email. Nah, inilah bentuk form yang saya maksud. Jadi, form ini saya ambil dari data OCCRP tahun 2021. Dan form ini juga yang digunakan pada tahun 2024. Di Indonesia, form ini diperkenalkan oleh Indonesia Sentinel. Ya, mereka yang merilis Corruption of the Year Award 2024 Open, yaitu pada tanggal 28 November 2024 yang lalu. Nah, orang-orang yang mengetahui form ini, ya itulah yang mengisi formnya. Jadi tidak disebarkan secara random sebagaimana metode-metode survei yang standar. Jadi kita harus paham bahwa survei yang dilakukan OCCRP bukanlah metodologi survei yang baku sesuai dengan kriteria keilmuan. Anda nilai sendiri, apakah Anda perlu meributkan hasil
pengumuman daripada OCCRP atau tidak. Itu tercantum di dalam website daripada OCCRP. Mereka hanya ingin mengetahui yang ada di hati masyarakat yang kebetulan tahu formulir itu. Dari penelitian lembaga swadaya masyarakat yang ada di seluruh dunia, menyatakan bahwa OCCRP merupakan lembaga swadaya masyarakat dalam hal pemberitaan masuk dalam peringkat 56. Jadi belum terlalu terkenal juga seperti Greenpeace ya. OCCRP memang tidak menyatakan mereka memvalidasikan hasil survei mereka merupakan suatu hasil ilmiah. Mereka hanya membuatnya itu dalam suatu skala berita. Kalau kita perhatikan di laman daripada OCCRP, yang memenangkan reward artinya tidak selalu pribadi atau tidak selalu perorangan. Tahun 2013 Parlemen Romania yang paling korup. Jadi ya tergantung Google Form yang mereka dapatkan. Ya kalau pada saat itu Google Form-nya pas lagi banyak-banyaknya yang ngomongin, yang bicarain tentang Romanian Parlemen, ya jadi Romanian Parlemen yang menjadi the most corrupt of the man of the year. Padahal itu bukan man, ya tetapi parlemen. Tahun 2018 mereka menetapkan Dan Kebang di Demak sebagai Man of the Year of the Corruption. Tahun 2014 menetapkan Vladimir Putin sebagai orang yang paling korupsi. Jadi itu bukan suatu validasi. Lalu kita kenapa harus meributkan Pak Jokowi masuk di dalam finalis? Siapa aja bisa masuk, mungkin saya bisa masuk juga. Kalau pas lagi ada orang yang ngisi nama saya, siapa aja bisa masuk. Siapa aja boleh masuk dan siapa aja boleh isi. Tidak ada kriteria-kriteria ditentukan. Anda isi Google Form-nya, ya itu aja. Jadi kenapa kita harus meributkan hal-hal yang tidak berguna seperti ini? Kecuali memang OCCRP adalah lembaga rating internasional yang memang bergerak khusus di bidang korupsi dan bergerak di bidang kriminal antar negara yang sudah divalidasi oleh internasional. Berita-berita yang mereka keluarkan tentang Man of the Year itu nggak menjadi suatu hal yang diperbincangkan secara internasional. Cuman di Indonesia aja kita ribut soal masalah Pak Jokowi masuk ke dalam daftar finalis. Padahal siapa aja bisa masuk ke daftar itu, ya tergantung nasib aja ya. Karena pas nasibnya paling banyak diisi pada Google Form itu, ya itulah masuklah namanya. Karena alasannya pun hanya sekedar Anda sebutkan aja alasannya kenapa Anda memilih dia sebagai orang terkorup. Anda tidak perlu mengirimkan bukti hukum, Anda tidak perlu mengirimkan bukti-bukti yang autentik yang sesuai dengan fakta-fakta hukum atau fakta-fakta yang real yang ada. Tidak perlu. Google Form itu hanya mengisi pertanyaan 5, selesai, Anda submit. Nah, itu menjadi dasar daripada juri OCCRP untuk menentukan siapa Man of the Year. Dari validasi inilah kita ketahui mengapa pengumuman yang dilakukan OCCRP ini tidak penting untuk ditanggapi. Kenapa? Ya karena mereka bukan lembaga yang memang punya hak untuk memvalidasi seseorang itu koruptor atau tidak. Atau mereka punya hak untuk memvalidasi seseorang itu melakukan kriminal atau tidak. Mereka hanya seru-seruan dalam setiap tahun untuk para pemirsa mereka. Buktinya tahun 2013 yang paling korupsi itu lucu juga. Yang paling korup itu tahun 2013 itu parlemen ya Romania. Dan tahun 2014 yang paling korup itu Vladimir Putin. Dan tahun 2014 saya nggak pernah mendengarkan berita itu heboh ya, di mana-mana nggak ada. Saya tidak mendengarkan blow up yang luar biasa tentang pemberitaan bahwa
Vladimir Putin merupakan orang paling korup di dunia, itu membuktikan bahwa OCCRP ini bukan suatu lembaga yang valid untuk menilai, membuat rating seseorang atau suatu bangsa atau suatu negara. Oleh karena itu pendapat saya adalah, mengapa kita harus meributkan itu? Kenapa kita harus berdebat untuk sesuatu yang bersifat hanya seru-seruan, yang tidak dapat divalidasi dengan baik, yang tidak menggunakan data sesuai dengan teknik survei yang berlaku secara internasional, yang tidak menggunakan kaidah-kaidah internasional. Nah, itulah perlunya kita berhikmat dan bijaksana dalam menghadapi suatu berita. Kita buta atas kebencian kita terhadap seseorang, atau kita buta atas kecintaan kita kepada seseorang. Mari kita sikapi setiap berita-berita yang kita baca maupun lihat dengan sikap yang bijaksana, dengan melakukan sedikit aja menggunakan energi kita untuk mencari kebenaran berita tersebut. Jangan secara membabi buta kita langsung percaya terhadap suatu berita. Jadi dalam kesempatan ini saya hanya memaparkan fakta. Apa itu OCCRP? Saya tidak punya intens untuk membenci OCCRP. Saya juga tidak punya ketertarikan atau niat untuk memburuk-burukkan OCCRP. Tetapi saya hanya mendalami apa yang dilakukan oleh OCCRP itu sendiri. Semoga dengan informasi yang saya sampaikan ini, para pendengar dapat memahami dan mengetahui jelas bahwa OCCRP bukanlah lembaga yang memang punya wewenang melakukan rating korupsi maupun rating kriminalitas suatu bangsa, suatu negara, seseorang maupun suatu lembaga. Jadi OCCRP itu memiliki misi psikologis, misi moral untuk melawan korupsi, melawan kriminalitas antar negara dengan menggunakan jurnalis, supaya setiap orang mengetahui peristiwa-peristiwa korupsi maupun kriminal tersebut. Itulah tujuan moral daripada OCCRP sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang jurnalis dan mengkhususkan diri untuk memberitakan dan meneliti peristiwa-peristiwa korupsi di seluruh dunia dan peristiwa-peristiwa kriminal lintas negara di seluruh dunia. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik kita mencari kegiatan yang lebih produktif lagi, yang dapat berguna bagi kehidupan kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat buat kita semua.